Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya bisa terdengar ya? Kekecilan nggak suaranya? Jelas, Bu. Oke, jelas. Baik, selamat bertemu kembali dengan saya setelah minggu kemarin. Kita tidak nge-zoom karena sudah ada penjelasan materi mengenai uji chi-square dan uji kecocokan model atau uji goodness of fit. Sebenarnya untuk materi hari ini pun itu sudah saya jelaskan ya, karena linknya juga sudah saya tautkan di Elena. Dan saudara nanti bisa lihat di situ penjelasannya untuk materi kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mulai perkuliahan kita, diskusi kita untuk topik hari ini, ada informasi yang perlu saya sampaikan ke saudara, yaitu berkaitan dengan UTS. Nah, minggu ini itu sudah pertemuan ke-7, berarti minggu depan saudara sudah akan melakukan ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Silakan nanti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk UTS-nya, di mana jadwal UTS-nya itu sesuai dengan jadwal perkuliahan kita, berarti saudara nanti UTS-nya minggu depan Senin jam 7. Jam 7 sampai jam 9.30 ya. Sampai 9.30 itu. Berarti 2,5 jam. Tetapi biasanya saya akan memberikan toleransi 30 menit, berarti sampai jam 10, dengan asumsi 30 menit itu adalah waktu untuk saudara mengupload jawaban UTS saudara. Sehingga tidak ada alasan apapun, entah itu terkendala sinyal dan lain sebagainya, tidak ada lah. Karena saya sudah memberikan toleransi 30 menit. Jadi kalau sudah 30 menit itu silahkan saudara cari tempat yang sinyalnya cukup memadai untuk saudara mengupload jawabannya. Itu. Nah, nanti untuk UTS-nya itu akan dilaksanakan melalui Elena. Tetapi UTS-nya mohon maaf, ini UTS-nya nanti saudara masih manual, karena kalau statistika ekonomi itu nggak bisa kalau saya itu harus ngasih pilihan ganda, itu nggak mungkin. Apalagi jawabnya itu secara online kayak gitu nggak bisa. Jadi biasanya sama sistemnya dengan tugas yang pernah saudara kerjakan sebelumnya. Jadi tetap ditulis manual di kertas, kemudian jawabannya nanti diupload. Karena nanti biar saya bisa membedakan kalau diketik itu kan saya nggak tahu ya, itu saudara tinggal copy paste atau apa saya nggak tahu. Tetapi kalau ditulis tangan itu saya jadi tahu bahwa, dan saya bisa memastikan itu adalah tulisan tangan saudara. Tuh. Nah, untuk materi UTS-nya, materinya mulai dari pertemuan pertama. Jadi mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kita terakhir hari ini. Berarti pertemuan ke-7 yaitu uji chi-square. Silakan nanti dipelajari secara maksimal. Terutama adalah tugas-tugas yang kemarin saudara kerjakan. 3 soal itu silakan dipelajari kembali karena soalnya itu nanti salah satunya ada di tugas yang saudara kerjakan. Mungkin angkanya yang saya ganti dan variabelnya yang saya ubah itu. Itu ya. Selebihnya ya saya kira cukup itu untuk informasi UTS kita minggu depan. Jadi untuk soalnya nanti saudara bisa akses tepat jam 7 di Elena. Itu di pertemuan ke-8. Nanti akan saya upload di situ. Begitu, itu informasi mengenai UTS. Nanti setelah UTS, berarti perkuliahan nanti akan saya serahkan ke Pak Pras. Jadi Pak Prastio, saudara nanti akan lebih banyak dengan beliau setelah di pertemuan ke-9 sampai pertemuan
terakhir pertemuan 16 sampai UAS. Begitu? Cukup? Cukup ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan mulai dengan materi kita hari ini, atau sebenarnya ini materinya tidak terlalu banyak, dan mohon maaf di materi yang saya jelaskan ke saudara itu belum ada untuk pengujian chi-square dengan menggunakan SPSS, itu belum ada. Tetapi saya rasa tidak terlalu susah kok kalau saudara pakai SPSS ya. Silakan nanti saudara setelah ini kita akan berdiskusi mengenai penggunaan uji chi-square dengan SPSS itu. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, konsep dasarnya saudara harus paham dulu untuk perhitungan manualnya. Itu ada hal yang perlu didiskusikan untuk materi kita minggu kemarin sebelum saya buka materi untuk pertemuan hari ini. Silahkan kalau ada. Tidak ada ya? Belum ada ya? Kalau belum ada, ini materinya tidak terlalu banyak, hanya 14 slide. Oke, sudah terlihat ya di tempat saudara untuk materi kita? Sudah? Oke. Jadi ini materinya sebenarnya sama dengan materi minggu kemarin ya, untuk uji chi kuadrat atau uji chi-square. Bentar, saya telah 1 minggu nggak nulis uji chi-square, uji chi kuadrat atau uji chi-square itu. Nah, untuk uji chi-square ini adalah salah satu pengujian hipotesis yang nanti mungkin sudah saudara pahami apa itu uji chi-square. Tetapi sebelum itu yang harus saudara pahami ini adalah bahwa di dalam statistika itu ada statistika non parametrik dan ada statistika yang parametrik. Itu kebalikannya kok. Kebalikan. Jadi saling kebalikan. Ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Nah, kalau yang non parametrik itu adalah statistik yang tidak memerlukan pembuatan asumsi. Asumsi ya, atau anggapan. Perintah. Wah. Anggapan. Tentang bentuk distribusi atau bebas distribusi, sehingga tidak memerlukan asumsi terhadap populasi yang diuji. Jadi biasanya kalau yang parametrik itu asumsinya ini adalah di situ ada asumsi normalitas. Salah satunya ya, ini salah satunya. Normalitas itu berkaitan dengan distribusi data. Ini akan saudara pelajari nanti materinya setelah UTS. Ini saudara. Mohon izin pindah device ke HP. Oh ya, silahkan Sofyan, boleh silahkan kalau mau pindah. Itu jadi kalau kita mengenal ada statistik parametrik dan ada non parametrik, kalau yang non parametrik itu dia tidak butuh pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi. Atau istilahnya itu dia bebas distribusi. Distribusi itu persebarannya. Berarti kebalikannya, kalau yang parametrik itu adalah statistik yang butuh atau perlu di situ pembuatan asumsi terkait dengan distribusi. Jadi hanya kebalikannya saja. Sehingga di sini tidak memerlukan asumsi terhadap populasi yang diuji. Jadi intinya bebas, mau populasinya itu siapapun, di situ tidak ada asumsi atau tidak ada dasar ya. Tidak ada dasar bahwa populasi itu harus, ada syarat misalnya populasi itu harus A, populasi itu harus B, populasi itu harus C, dan lain sebagainya. Itu kalau parametrik. Tapi kalau non parametrik itu bebas.
Jadi mau populasinya itu siapa saja, itu artinya bahwa distribusinya itu bebas. Setiap orang itu berpeluang ya, istilahnya setiap populasi mereka berpeluang untuk menjadi sampel penelitian. Nah, itu yang dimaksud dengan non parametrik. Nah, kapan kita bisa menggunakan statistik non parametrik? Itu yang pertama apabila ukuran sampel itu kecil. Ukuran sampel kecil sehingga distribusi sampel atau populasi itu tidak mendekati normal dan tidak ada asumsi yang dapat dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang menjadi sumber populasi. Jadi di sini kata kuncinya itu adalah ukuran sampel itu kecil. Jadi dia terbatas. Dia sangat terbatas sekali, bahkan di sini populasi itu adalah sampel. Kalau kasus ini ya, jadi misalkan populasinya itu hanya 25 untuk ukuran penelitian itu sangat kecil sekali, populasi 25. Sehingga populasi ini yang nanti semua populasi ini akan jadi semua sampel. Gitu. Tapi kalau populasinya cukup banyak, misalkan di situ populasinya ada, misalkan mahasiswa ya, mahasiswa FE UNES, saudara angkatan berapa ya? Angkatan 2000. Angkatan tahun 2000 itu jumlahnya adalah 1.100. Itu populasinya kan cukup banyak sekali. Maka 100 orang ini kita bisa ambil sampel. Sampelnya itu paling hanya diambil, misalnya kita ambil 350 misalkan. Dari 110 ini. Tetapi kalau di non parametrik itu ciri-cirinya adalah sampelnya itu sedikit atau kecil. Gitu. Sampel sedikit atau kecil itu biasanya ya populasinya pasti kecil. Atau sampel ini dia adalah semua anggota populasi. Kalau yang sampel yang atas ini 350 itu sampelnya kan hanya sebagian dari jumlah populasi yang 1.100. Tetapi kalau sampel di sini 25, sampel 25 itu adalah keseluruhan dari populasi ini. Jadi 25. Itu maka saudara akan menggunakan non parametrik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila hasil pengukuran menggunakan data ordinal atau data berperingkat. Itu ciri-cirinya yang kedua. Datanya adalah data ordinal atau data berperingkat. Saudara masih ingat ada data ordinal, ada data kardinal ya, ordinal kardinal. Data ordinal itu data yang seperti apa? Data ordinal itu data yang seperti apa? Ada yang tahu? Jenis data. Ada data ordinal itu data apa? Ada yang masih ingat? Ada data ordinal, kemudian ada data kardinal. Data nominal. Nominal, ada interval, ada rasio. Kan jenis data itu. Ada yang masih ingat? Data ordinal itu yang seperti apa? Atau contohnya, wis? Contoh data ordinal. Kan jenis data itu macam-macam. Ada data ordinal, ada nominal, ada interval, ada rasio. Ordinal itu yang memiliki tingkat, Bu. Oke, ya, yang memiliki tingkat atau data berperingkat ya, ada tingkatannya. Contohnya apa? Contoh data ordinal. Contoh data ordinal.
Ada Eh, yang ranking, Bu. ah, Misal Perhitungan pemilu, Bu. eh, ya. Selain itu ranking. Contohnya apa? Contoh realnya kalau yang bentuknya ranking atau peringkat itu yang seperti apa? misalnya gini, Bu, di kelas EPB itu Mas Tegar, nanti ranking 2 Mbak Desma dan selanjutnya gitu, Bu. Oke, itu ya. Terus kalau yang kedua data nominal. Kalau yang ordinal cukup jelas ya. Jadi ranking, ada rankingnya atau peringkatnya. Biasanya kalau di sekolah kan saudara di situ ada peringkat 1, ada peringkat 2, ada peringkat 3 kayak gitu. Jadi kalau yang peringkat 1 itu kalau di sekolah-sekolah ya, kalau di kuliah kan kita nggak ada ranking. Kalau peringkat 1 berarti otomatis dia jumlahnya lebih banyak daripada peringkat 2. Begitupun yang peringkat 2 itu jumlahnya lebih banyak daripada peringkat 3 kayak gitu. Itu contohnya kalau data ordinal. Itu ranking. Gitu. Jelas ya untuk data ordinal ya. Jadi ada ranking atau ada peringkat atau ada tingkatan. Tingkatan. Itu kalau ordinal. Kalau nominal, data nominal. Data nominal Nilai uang, Bu. nilai nilai uang. Terus kalau nominal itu yang biasa, yang apa namanya, yang umum lah. Angka-angka misalkan di situ nilai nominal. Nilai nominal. Misalkan uang. Kemudian tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga. Misalkan tingkat suku bunga kan jelas ya. Di situ tingkat suku bunga berarti dia misalkan berapa, misalkan 5%, 3%, kayak gitu jelas kalau nominal. Jadi dia yang bentuknya ya angka kayak gitu. Semuanya bentuknya angka, cuma kalau yang nominal itu yang tunggal ini yang satu. Kayak gitu. Itu ya kalau nominal. Kemudian kalau yang interval mah gampang. Interval itu yang ada jenjang, yang ada range-nya. Saya tulis di sini ya. Kalau interval itu range-nya, misalkan di situ range antara 1 sampai 5 itu datanya ada berapa. Kemudian 6 sampai 10. Aduh. Terus di atas saja 6 sampai 10 di situ intervalnya ada berapa kayak gitu. Gitu ya. Oke. Yang terakhir rasio. Kalau rasio tuh yang contohnya seperti apa? Perbandingan, Bu, rasio tuh. Misal laki-laki di EPB itu 2/3-nya cowok, misal kayak gitu, Bu. Ya. Jadi kalau rasio itu perbandingan ya. Perbandingan misalkan perbandingan jumlah mahasiswa laki-laki, jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan. Kayak gitu. Meskipun sebenarnya jumlah laki-laki, jumlah perempuan itu dia bisa masuk ke interval juga bisa. Jadi kita misalkan mau range ya, kita mau ngasih interval misalkan laki-laki, tetapi di situ lebih spesifik ya. Kalau tadi kan rasio, tadi si Yuan menyebutkan jumlah. Tapi kalau di sini dengan objek yang sama, yaitu laki-laki dan perempuan, ini bisa menjadi interval. Misalnya kasusnya adalah tinggi badan. Tinggi badan mahasiswa EPB untuk laki-laki sama perempuan itu berapa? Misalnya tinggi badan antara 180 sampai 185, terus bawah lagi 175 sampai 180 berapa kayak gitu. Itu bisa jadi. Jadi satu objek itu dia bisa masuk ke rasio, dia bisa masuk ke interval, bisa masuk ke nominal tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Kalau tadi Yuan menyebutkan perbandingan jumlah mahasiswa, berarti dia akan masuk rasio.
Tapi kalau saya menyebutkan tadi tinggi badan kelas EPB, maka dia bisa masuk ke interval. Itu bisa. Kayak gitu. Itu jelas ya. Nah, itu. Nah, biasanya kalau non parametrik itu ciri-cirinya adalah bahwa data yang digunakan, kalau kita berbicara statistik berarti saudara tidak perlu bingung ya. Intinya kalau statistik berarti bahasan kita itu adalah semuanya data kuantitatif. Cuma data kuantitatif itu jenis data yang apa kayak gitu, itu yang harus saudara pahami. Nah, kalau yang non parametrik itu ciri-cirinya datanya bentuknya ordinal. Jadi ada peringkat. Ini ordinal, ada peringkat. Ini. Atau bisa jadi tadi, saya kasih contoh, masih sama-sama mahasiswa, antara laki-laki dan perempuan misalkan. Nah, di situ juga misalnya saya memberikan contoh peringkat bukan mahasiswa, siswa lah katakanlah. Siswa laki-laki dan siswa perempuan misalkan di situ saya memberikan peringkat jenis kelamin, berarti jenis kelamin JK, di situ ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kemudian saya peringkat lagi, saya ngasih ranking lagi. Misalkan laki-laki dan perempuan yang di sini adalah yang peringkatnya SMA, kemudian SMP, kemudian SD. Nah, itu kan juga bisa. Jadi dia berjenjang. Dia berperingkat mulai dari SD, SMP, SMA. Kemudian nanti dibedakan lagi, di situ ada yang jenis kelaminnya laki-laki, ada jenis kelaminnya perempuan. Saya pengen lihat nih, bagaimana uji chi-square-nya. Itu bisa. Begitu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri kapan kita bisa menggunakan statistik non-parametrik itu adalah apabila hasil pengukuran menggunakan data nominal. Jadi selain data ordinal, kita juga bisa pakai data nominal. Tetapi di situ data nominal hanya merupakan kode dan tidak mempunyai implikasi atau konsekuensi apa-apa. Jadi nominalnya itu kita hanya memberikan kode. Dan biasanya di sini contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin misalnya di situ yang namanya jenis kelamin, kalau di Indonesia kan ada dua. Ada laki-laki dan ada perempuan. Beda kalau misalkan, mohon maaf, misalnya di negara lain, ada di salah satu negara ASEAN, misalkan di situ jenis kelaminnya kan ada misalkan lebih dari dua ya. Tapi kalau di Indonesia itu kan kita mengakui jenis kelamin hanya ada dua, laki-laki dan ada perempuan. Terlepas dari apapun lah, terlepas dari apapun, entah itu mohon maaf banget, misalkan dia apa namanya LGBT atau apalah kayak gitu, misalkan ganti kelamin, bukan setengah laki-laki, bukan setengah perempuan. Kalau di Indonesia kan nggak ada. Pokoknya intinya di Indonesia itu hanya ada dua, ada laki-laki dan ada perempuan. Kalaupun mereka melakukan penyimpangan seksual, ya tetap jenis kelaminnya kan mereka laki-laki itu. Kayak misalkan ini yang TikToker pasti tahu, saya nggak tahu di kelas ini atau bukan. Misalkan di situ ada penyimpangan seksual yang laki-laki, mohon maaf, misalkan di situ ada LGBT, misalkan LGBT kan dia mengakui bahwa dia laki-laki, tetapi kan sukanya sama laki-laki kayak gitu. Tetapi identitasnya tetap laki-laki dan si orang tersebut juga mengakui bahwa dirinya laki-laki kayak gitu. Itu pasti tahu karena mahasiswa itu biasanya pada tahu. Kalau saya juga shock ya. Yang jelas bukan kelas ini, saya nggak tahu kelas ini ada atau enggak. Saya pernah menemukan mahasiswa itu sampai saya benar-benar saya tanyai ya, karena takutnya yang bersangkutan itu adik kelas ada Bu, oh ada dah. Oh ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kalau saya nggak tahu adik kelas kalian, iya kah? Kebetulan yang saya tahu itu jurusan lain, bukan jurusan saudara. Itu ada. Saya tahunya itu pas dia pasang profil dan saya tahu orang itu, meskipun profilnya itu
bukan wajah dia, kan saya kaget ya, loh kok kamu pasang profil itu kan mohon maaf misalkan dia kan influencer ya, saya taunya dari TikTok sih, itu kan influencer yang seperti ini bla bla bla, terus dia iya Bu saya suka lah, kamu suka tak, iya kayak gitu, terus kamu masih normal kah kayak gitu, misalnya kamu hanya sebatas suka, misalkan suka karena kontennya atau sudah mengarah ke hal-hal yang dilakukan oleh si influencer itu. Dia bilangnya ke saya, itu di hadapan kelas-kelas sih. Cuma nggak tahu, saya nggak jabri sih. Cuma dia bilangnya di depan kelas, di depan teman-temannya, enggak kok Bu, hanya sebatas buat having fun aja, buat ya lucu aja kayak gitu. Karena yang diambil ada sisi positifnya. Sama, saya juga ternyata nggak cuma saya pun juga follow kayak gitu. Saya follow TikToknya, dan ya bukan berarti saya pro terhadap dia, enggak sih, cuma saya hanya menikmati konten-konten dia yang positif gitu aja. Dan semoga yang bersangkutan, dia bilangnya ke saya, semoga jujur ya, dia bilangnya enggak kok Bu, ini saya masih wajar kayak gitu. Itu semoga di kelas ini enggak ada lah, normal semuanya gitu. Semoga semuanya normal. Nggak apa sih kalau 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 saya ya pribadi, saya tuh open minded, nggak terlalu ini banget ya, terlepas dari agama ya, ya itu urusan pribadi, tetapi kalau urusan hal tersebut itu kan kebebasan ya, jadi monggo sih, terserah kalian kayak gitu. Tapi ya harapannya kalau bisa sih hindari, tapi kan kita nggak bisa memaksa orang itu untuk lepas kayak gitu, nggak bisa gitu. Nah, kita kembali lagi ya, dan kalau melihat hal seperti itu nggak usah tabu ya, kalau di kalau di lingkungan perkuliahan itu menjadi hal yang nggak usah kalian kaget, meskipun saat ini juga kalian masih di rumah, kalian belum terlalu mengenal lingkungan perkuliahan seperti apa. Nanti kalau saudara sudah offline perkuliahannya, ya saudara nggak usah kaget dengan berbagai pergaulan yang ada di lingkungan perguruan tinggi gitu. Nah, saya kembali lagi ke yang poin ketiga ini. Jadi untuk non parametrik itu dia bisa menggunakan data nominal. Data nominal, tetapi di sini data nominalnya itu khusus. Jadi data nominal yang di situ hanya berupa kode saja. Nah, contohnya jenis kelamin. Kalau jenis kelamin, misalkan di situ saya memberikan kode laki-laki itu 1, perempuan itu 2. Kalau secara matematika, 2 itu kan lebih besar daripada 1. Betul ya? 2 lebih besar daripada 1. Tapi kalau untuk data nominal dengan menggunakan kode ini, jadi yang dimaksud 2 di sini bukan berarti perempuan, karena perempuan tadi kodenya 2, perempuan itu jauh lebih tinggi atau jauh lebih besar daripada laki-laki. Itu bukan. Jadi maksudnya bukan seperti itu. Ini hanya sebatas simbol. Itu contoh. Contoh lain apa, Bu? Contoh lain agama. Agama di Indonesia itu kan ada Islam. Ada Kristen, ada Katolik, dan lain sebagainya ya. Ada 6, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ketika saya memberikan simbol, misalkan agama itu saya simbolkan 1, Kristen saya simbolkan 2, Katolik saya simbolkan 3. Jadi bukan berarti bahwa Katolik, karena dia ini simbolnya 3, bukan berarti Katolik itu lebih baik daripada Islam. Kayak gitu. Atau saya balik, misalkan Islam itu saya kasih simbol 5. Bukan berarti 5 itu dia jauh lebih tinggi derajatnya daripada 3. Bukan berarti 5 itu jauh lebih tinggi daripada 2. Itu bukan. Karena ini hanya sebatas simbol saja. Biasanya data-data kualitatif, kayak misalkan jenis kelamin, agama, ini kan data kualitatif ya. Data kualitatif itu bisa dikuantitatifkan. Kuantitatifkan.
Jadi bisa dikuantitatifkan. Caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan memberikan kode. Kita ubah jadi data nominal. Gitu. Oke, jelas ya. Nah, itu. Jadi 3 syarat ketika kita mau menggunakan statistik non parametrik ini. Itu. Yang pertama adalah ketika ukuran sampelnya itu kecil. Yang kedua, jenis datanya adalah data ordinal. Yang ketiga adalah jenis datanya nominal tapi khusus untuk yang pengkodean. Khusus yang pengkodean ini. Nah, kalau pengkodean ini berarti data awalnya adalah data kualitatif. Oke. Kemudian ini adalah rumus untuk menghitung chi-kuadrat atau chi-square. Ini ya. Kita menggunakan rumus frekuensi harapan frekuensi harapan dikurangi frekuensi yang diperoleh dibagi dengan frekuensi harapan. Berarti ini kaitannya dengan nanti peluang ya, frekuensi harapan. Itu gampang kok ini. Nah, untuk grafiknya, grafik untuk chi-kuadrat tidak tunggal, berarti ini datanya ya, data tidak tunggal. Ini mohon maaf, ini saudara nggak usah bingung. Tidak tunggal ini apa ya? Ini bukan berkeluarga atau kalau di statistik kok yang saya agak saya agak kurang sepakat kalau kita menggunakan istilah berkeluarga. Saya biasanya lebih suka menggunakan berkelompok. Silakan. Biasanya yang lebih umum dipakai itu istilahnya adalah berkelompok atau tidak tunggal. Tidak tunggal itu berarti berkelompok. Kalau tunggal ya berarti data tunggal. Kalau tidak tunggal berarti dia datanya berkelompok. Nah ini grafiknya. Kalau di situ saudara mau dibikin grafiknya, misalkan di situ jika DF-nya 3, degree of freedom-nya 3, ada DF5, DF10, DF36, ini ya tergantung. Itu semuanya tergantung dari jumlah jumlah sampel. Jadi harus dipastikan dulu jumlah sampelnya berapa. Nah, contoh di sini ada contoh uji keselarasan dengan frekuensi harapan, uji keselarasan ya. Atau uji kecocokan. Jadi salah satu uji chi-square itu adalah uji kecocokan ya. Ini materi minggu kemarin di pertemuan 6 itu sudah slide-nya ada di situ. Salah satu uji chi-square itu adalah uji kecocokan ini. Atau goodness of it. Nah, di situ saya memberikan contoh hasil perdagangan saham pada minggu pertama tahun 2017. Ini perusahaannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 perusahaan. Untuk persentase masing-masing sahamnya di situ sudah saya cantumkan. Sekarang kita cari. Yang pertama sama langkah-langkahnya, saudara harus merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya dulu. Yang pertama adalah frekuensi, di situ frekuensi yang diperoleh sama dengan frekuensi harapannya, kemudian frekuensi yang diperoleh tidak sama dengan frekuensi harapan. Jadi apa yang diperoleh berarti yang kita hitung aslinya dengan menggunakan data sama frekuensi harapan, apa yang kita harapkan. Itu ya. Gitu, ini. Jadi apa yang diharapkan dan apa ya frekuensi yang diperoleh. Berarti ini setelah perhitungan. Setelah perhitungan. Kemudian yang kedua, menentukan taraf nyata atau nilai kritis. Taraf nyatanya berapa? Seperti biasa, taraf nyata atau taraf signifikansi, nama lainnya.
Berarti kita pakai 95%. Terus ini saya tadi kayaknya ngecek kalau nggak salah saya itu masih pakai 5% ya. Berarti 5% itu asumsinya kalau taraf nyatanya 95 ya. Jadi nggak usah bingung ketika di situ saya menyebutkan taraf nyata 5%, berarti ini yang dimaksud itu adalah errornya. Gitu. Errornya, ini 5% itu errornya. Gitu. Biasanya pasti kok kalau ilmu sosial kalau nggak 95 ya 90%. Itu. Nah, untuk kasus ini karena nilai N-nya itu sampelnya adalah 10, sedangkan K itu adalah variabel ya. K itu adalah variabel di mana K-nya itu kan 1. 1 itu apa? Yaitu 1 ini ya saham itu tadi. Nah, ini saham. Ini harga saham per perusahaan. Karena variabelnya hanya ada 1. Maka DF-nya atau derajat degree of freedom-nya itu adalah 10 dikurangi 9. 10 dikurangi 1 ya, karena dia variabelnya hanya 1. Berarti di sini 9. Nah, lagi-lagi saudara mau nggak mau itu saudara harus melihat tabel KI kuadrat ya. Itu ada di buku statistik. Silakan saudara juga bisa lihat saudara download di Google itu juga ada. Itu. Nah, untuk tabel KI kuadrat itu yang pertama adalah saudara tahu dulu DF-nya berapa. Kan di sini DF-nya 9 ya. Ini DF-nya 9 berarti kita ambil yang 9 ini. Kemudian taraf nyatanya misalkan di situ kalau pakai 0,05, taraf nyata yang dimaksud di sini tuh ini ya, errornya ini. Sorry. Errornya ini. 0,05 ini. Atau kalau pakai 10% ya berarti 0,1. Kalau 0,01 itu jarang banget. Ini untuk ilmu eksak. Biasanya kalau untuk ilmu sosial itu kalau nggak 0,05 ya 0,1. Nah, nanti silakan dilihat kalau sudah pakai 0,05 berarti 16, sekian. Kalau pakai 90% berarti errornya 10%, itu hasilnya 14. Gitu ya. Gampang kok untuk baca tabel KI kuadratnya. Nah, setelah itu baru kita hitung, kita cari dulu ini apa namanya FO-nya yang diperoleh sama yang diharapkan. 13 yang mana? Itu yang ini terserah apa namanya? Terserah saudara ya. Ini saya flatkan 13 itu. Jadi 13-nya itu misalkan yang saya harapkan itu adalah 13, tapi realitanya ini kalau misalnya saudara ganti, misalkan ini ganti 15 bisa Bu, bisa ya tergantung nanti saudara lihat soalnya. Itu kalau di soal awal itu kan nggak ada, mohon maaf saya belum menuliskan. Nah, ini saya belum menuliskan apa namanya frekuensi harapannya. Jadi ini saya asumsikan 13 aja. Seperti itu. Nah, ini yang frekuensi yang diperoleh untuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Tinggal nanti saudara hitung, nanti akan ketemu ini. 219,5. Itu untuk hasil dari KI kuadratnya. Itu kalau ini gampang lah, ini saudara kan bisa ya apa namanya menghitung secara manual. Itu makanya saya bilang kemarin lebih daripada saudara ditulis satu persatu, itu lebih baik saudara bikin tabulasi biar lebih meminimalisir kesalahan-kesalahan di dalam perhitungan. Kalau dibikin tabulasi kayak gini ini kan lebih gampang. Itu. Nah, di sini 4 kurangi 13 kan minus 9, 10 kurangi 13 minus 3, 5, 6 kurangi 13, 43, dan seterusnya. Kalau sudah ketemu ini, kemudian dikuadratkan. Gitu. Gitu ya. Nah, ini daerah keputusannya sama. Jadi nanti kita kan pakai 0,05 ya. Kita coba cek 0,05 itu ini 16,919. Jadi dasarnya acuannya di sini adalah 16,199.
Nah, kalau saudara itu misalkan di sini, ini adalah 16,919. Nah, kalau yang dia daerah ke sini, berarti itu adalah daerah terima HO. Nah, sedangkan hasil kita itu hasilnya 219. Berarti yang ini ya, daerah ini. Ini berarti daerah tolak HO alias atau terima HA. Udah. Langkah kelima baru kita menentukan keputusan. Di situ diketahui nilai KK kuadrat hitungnya adalah sekian. 219,15 dan nilai kritis atau K kuadrat K square ya. K square tabelnya atau nilai kritisnya itu adalah 16,919. Berarti nilai K kuadrat itu lebih besar dari K kuadrat kritis. Dengan demikian HO ditolak dan HH1 atau HA diterima, itu udah otomatis ya. Maka di situ interpretasinya ini. Jadi terdapat cukup bukti untuk menolak HO. Sehingga antara kenyataan yang terjadi dengan harapan dari analisis adalah tidak sama. Atau di sini FO tidak sama dengan FE. Gitu. Kalau ini gampang. Nah, kemudian ini untuk selanjutnya, selain uji K kuadrat, di situ juga ada uji normalitas. Uji normalitas ini adalah salah satu uji asumsi klasik. Apa itu uji asumsi klasik? Nanti saudara akan pahami materinya setelah UTS. Nanti di situ uji asumsi klasik itu macam-macam. Saya kasih contoh ya. Saya sebutkan aja, nggak saya kasih contoh. Nanti bahasanya agak lebar nanti. Yang pertama itu adalah uji multikolinier. Ada uji heteroskedastisitas, ada uji autokorelasi. Ini udah saya record belum ya? Udah kayaknya ya. Sudah, Bu. Oh iya. Nanti kalau nggak ke-record bahaya ini. Ada uji autokorelasi, ada uji normalitas. Ini tuh syarat semuanya. Jadi ketika saudara nanti akan melakukan pengujian, terutama uji regresi atau PET analisis, saudara harus melakukan uji asumsi klasik ini. Yaitu ada uji multikol, ada uji heteros, ada uji autokorelasi, ada uji normalitas. Semuanya harus dilakukan. Kecuali ini, nanti milih nih. Kalau yang korelasi itu tergantung jenis datanya. Biasanya kalau data ordinal itu pakai autokorelasi, tapi kalau data nominal itu dia biasanya nggak pakai autokorelasi. Jadi cukup multikol, heteros, sama normalitas. Multikol itu apa, heteros itu apa, itu syarat ya. Syarat di dalam pengujian regresi dan PET analisis. Itu nanti saudara perdalam setelah mid semester. Nah, karena kita fokusnya di uji normalitas itu adalah salah satu uji asumsi klasik. Ini saya berikan di awal. Oke. Yang uji normalitas membuat distribusi frekuensi sebagaimana dikemukakan dalam bab 2 buku jilid 1. Ini buku statistik ya. Buku statistik. Ini enggak perlu, ini abaikan aja. Yang kedua, menentukan nilai rata-rata hitung. Ini juga saudara sudah tahu kemarin, dan standar deviasi dengan menggunakan data berkelompok. Jadi nanti data yang akan saudara ambil atau saudara olah itu
Semuanya datanya awalnya itu adalah data mentah atau data tunggal. Semua data itu adalah awalnya data tunggal. Jadi misalkan di situ 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Semuanya awalnya itu adalah data tunggal. Tetapi data tunggal yang banyak itu kita bisa kelompokkan. Nah, kita bisa kelompok karena di sini yang 2 kan ada 1, 2, 3. Oh, ternyata yang dia jawabnya 2 kok ada banyak. Ada 3, yang jawab 3 ada 1, ada 2, yang jawab 4 juga ada 2, dan seterusnya. Maka itu kita bisa kelompokkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat tabel distribusi frekuensi. Ini materi statistik. Bikin tabel distribusi frekuensi, misalkan di sini saya bikin tabel. Nih ya, misalkan yang 2, yang 3, yang 4. Ini enggak. Yang 2 itu ternyata ada 4, yang 3 itu ada berapa? 2, yang 4 ini ya, misalkan yang 4 di situ ada 2. Intinya dibuat tabel distribusi frekuensi. Ini juga, saudara pernah kan ya bikin tabulasi data ketika di statistik, di statistik itu sama. Jadi data tunggal kalau sudah dibuat dalam bentuk distribusi frekuensi, maka dia namanya bukan data tunggal lagi, tetapi data berkelompok. Jadi kita kelompokkan. Jadi asal muasalnya data berkelompok itu ya dari data tunggal yang kita ubah bentuknya. Itu data berkelompok. Kemudian menentukan nilai Z di setiap kelasnya. Ini pakai rumus ini, uji Z yang kemarin ya. Kita sudah mempelajari ini untuk uji Z-nya. Kemudian kita menentukan probabilitas setiap kelas dengan menggunakan nilai Z ini. Jadi kita pastikan dengan Z tabelnya. Yang kelima, menentukan nilai harapan dengan mengalihkan nilai probabilitas. Probabilitas itu peluang. Berarti yang tadi kita bahas yang FE, F0 itu dengan jumlah datanya. Kemudian yang keenam, menentukan pengujian chi-square untuk menentukan apakah suatu distribusi itu bersifat normal atau tidak. Ini untuk langkah-langkahnya. Sama, yang pertama untuk pengujian hipotesisnya, uji independensi normalitas ya, uji independensi normalitas. Sama, langkah-langkahnya sama. Entah itu nanti diuji rata-rata, uji beda rata-rata, sampai nanti uji regresi, korelasi, uji pet analisis, semua langkah-langkahnya itu akan sama. Itu. Yang pertama adalah kita menyusun hipotesisnya dulu. Yang kedua nilai kritisnya, tabelnya dengan taraf nyatanya, saudara harus bisa taraf nyatanya berapa, kemudian DF-nya juga dicari berapa. Gitu. Kemudian ini DF nggak usah pakai rumus kayak gini, nggak apa-apa ya, nggak perlu dihafal. DF itu gampang kok, K-1 udah gitu. N-K ya. Kok K-1. DF itu sama dengan N-K. N-nya berapa? N-nya misalnya jumlah sampelnya 100. Variabelnya berapa? Oh, variabelnya ada 2. Oh, berarti 100 kurangi 2 berarti 98. Udah gitu aja. Nggak usah diingat rumus-rumus ini. Ingatnya ini aja. DF itu pasti N-K. Gitu. Yang ketiga, kita menentukan frekuensi harapan. Ini gampang kalau frekuensi harapan atau peluang ya. Ini rumusnya. Udah ada di situ. Kemudian menentukan nilai K kuadratnya dengan rumus ini. Ini rumusnya masih sama. Rumusnya sama dengan uji kecocokan. Jadi normalitas itu sama rumusnya dengan uji kecocokan. Yang kelima, menentukan daerah kritis. Ini boleh digambar atau nggak usah digambar juga nggak apa-apa. Asal saudara tahu. Saudara sudah paham, misalkan nanti jika misalkan tadi apa?
Jika chi kuadrat atau chi square lebih besar daripada chi square tabel ya, lebih besar daripada chi square hitungnya, maka di situ kesimpulannya apa? Terima HA. Itu. Kalau mau terima HO gimana ya, tinggal dibalik aja. Nilai chi square itu kurang dari nilai chi square tabel kurang dari nilai chi square hitung. Itu maka dia akan terima HO. Kalau kebalikannya berarti ini terima HA. Udah. Yang keenam, menentukan keputusan apakah menerima HO atau menolak HO, plus di sini interpretasi. Udah, itu. Oke, itu saja materi dari saya. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena materinya juga sedikit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Tapi agak banyak nggak apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Oh iya. Jadi gini, Bu. Kemarin kan waktu membahas namanya pair sample t-test dan independent sample t-test itu kan taraf signifikasinya kan alfanya pakai 95 kan ya, Bu. Tapi di ibunya tadi yang uji C itu di nomor berapa tadi, di slide 8 gitu, Bu. Itu kan Slide 8. Slide 8 yang mana? Slide 8 yang itu menentukan taraf nyata, Bu. Nah, ini di situ kan menggunakan errornya gitu, Bu. Mungkin bisa dijelaskan gitu, Bu. Alfanya tuh sebenarnya menggunakan errornya atau yang 95%-nya, karena nanti barangkali itu juga mempengaruhi nilai gitu, Bu. Yang kedua juga ini kan menggunakan di slide 10 itu kan menggunakan satu arah. Apakah uji itu selalu satu arah, Bu? Berarti dengan kata lain apa namanya? Bentar. Oke, dengan kata lain kriteria pengujiannya hanya lebih atau sama dengan kan, Bu. Kalau misalnya satu arah. Enggak yang kayak kemarin dua arah itu main Z tabel atau main T tabel sama dengan itu dan selanjutnya itu. Berikutnya ini kan tadi Ibu mengatakan langkah-langkah uji normalitas itu kan bakal dipelajari setelah UTS. Nah, apakah nanti UTS akan dimunculkan juga gitu, Bu, uji normalitas atau independensi ini, Bu? Mungkin itu aja yang ingin saya pertanyakan. Terima kasih. Oke, mohon nanti diingatkan kalau kelupaan ya. Karena tadi agak banyak. Oke, saya tekankan lagi menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan taraf nyata. Taraf nyata itu saudara nggak usah bingung. Saya sudah mengingatkan ke saudara nggak usah bingung. Kalau taraf nyata, taraf signifikansi itu yang benar adalah 95 ini. Kalau saya lebih yakin kalau saya memakai taraf nyatanya itu adalah 95%. Berarti errornya itu adalah 5% atau 0,05. Tetapi saudara tidak usah bingung. Saudara tidak usah bingung ketika di situ, apalagi kalau saudara lihat tabel statistik ya, tabel statistik atau saudara membaca buku-buku statistik. Di situ kok ada Bu yang menyebutkan taraf nyata 0,05. Tidak usah bingung. Intinya di situ saudara paham bahwa 0,05 itu diperoleh dari 100% dikurangi 95%. Udah, itu aja. Intinya itu. Tapi biasanya kalau di soal itu pasti saya tulis taraf nyatanya misalkan di situ 95. Atau kalau tidak saya tulis taraf nyatanya, saya biasanya nulisnya error. Errornya itu adalah 5%. Gitu. Jadi saudara nggak usah bingung karena bisa jadi kalau di statistik itu kan antara satu ahli sama satu ahli yang lain bisa jadi penyebutannya itu berbeda. Yang penting saudara itu tidak salah ketika membaca tabel bahwa karena ada juga bukunya Supriyadi ya,
Bukunya Supriyadi sama bukunya Sujana itu nyebutnya beda. Bukunya Sujana ini pakainya kalau tidak salah itu 95. 0,95. Kalau bukunya Suharyadi itu dia pakainya 0,05. Tapi saudara harus paham 0,05 itu apa namanya? Ini adalah errornya kayak gitu. Jadi nggak usah bingung. Ketika di situ misalnya di soal saya sebutkan taraf nyatanya adalah 0,95. Berarti saudara cari aja taraf nyatanya di situ. Oh berarti kalau di tabel saudara di situ menyebutkan taraf nyatanya 0,1, 0,5, berarti cari yang 0,05. Begitu. Karena nggak mungkin nanti di tabel statistik itu akan ada kalau semuanya udah 0,1, 0,05, 0,02, 0,01, nggak mungkin nanti akan muncul angka 0,95. Nggak mungkin. Yang di sini ya terutama, itu nggak akan mungkin. Paling mentok ini, 0,1, 0,05, 0,02, 0,475, 0,01, paling mentok itu. Jadi nggak mungkin muncul angka ini. Kalau sudah ada 0,1, 0,05, 0,02. Begitu. Nggak akan mungkin muncul angka ini, saya jamin. Begitu juga kalau nanti saudara menemukan di situ, Bu, kok saya nyari 0,05 nggak ada ya Bu errornya. Oh, berarti itu buku atau tabel statistik yang saudara pakai, oh berarti pakainya yang 0,95 ini, kayak gitu. Berarti nanti di 0,95 juga pasti akan ada 0,975, ada 0,90, ada 0,925, itu pasti ada. Yang pasti tidak akan muncul angka 0,05, nggak akan mungkin, saya jamin. Jadi saudara nggak usah bingung. Begitu, Yuan ya. Jadi gini Bu, kemarin kan waktu saya mencari tabel gitu kan ya Bu, waktu virus sample t-test tuh ada 2 jawaban gitu Bu. Ada yang 0,475 dan 0,05 gitu Bu. Di tabelnya tuh ada. Nah, makanya kemarin saya mempertanyakan itu kita alfanya menggunakan apa gitu Bu. Karena waktu dicari itu dua-duanya ada Bu di tabel 0,475 sama 0,05 yang 2 arah itu Bu. Dan itu kalau dicari beda Bu. Kemarin saya nulis tuh di sini yang intinya yang 0,475 itu kan di sekitar 0,6 dan yang 0,05 tuh 1, berapa gitu Bu. Nah, itu kan udah berbeda gitu Bu. Nanti barangkali waktu dihitung tuh ternyata sekitar 1,8 kita menyebutkan HO diterima. Padahal nanti kalau kita menggunakan alfanya yang pakai 0,95 ternyata HO ditolak gitu Bu. Kan bedanya jauh gitu Bu. Nah, makanya di sini saya minta memperjelas aja gitu Bu. Barangkali nanti waktu kita mengerjakan independen dan paired dan uji square ini kita menggunakan taraf apa? Karena tarafnya itu jika dicari berbeda gitu Bu. Kayak sampel t-test kemarin jika kita menggunakan 0,475 yang 0,95 dibagi 2 itu ada hasilnya, dan yang jika menggunakan error 5% itu kan 0,05 dibagi 2 kan 0,025 itu juga ada gitu Bu, waktu dicari. Ini itu aja sih Bu. Kalau di soal kemarin saya menyebutkan nggak taraf nyatanya berapa? 95% Bu. Ya udah, berarti pakainya yaitu acuannya itu. Intinya itu. Kalau di soal itu pasti kok biasanya saya pasti menyebutkan taraf nyatanya berapa. Jadi saudara nggak perlu bingung untuk mencari apa namanya nilai dari taraf nyatanya itu berapa. Seperti itu ya, Yuan ya. Sudah. Berarti menggunakan errornya Bu pada intinya. Pakainya ya taraf nyata. Kan katanya tadi kamu bilang taraf nyatanya ada di situ. Ya kan? Kalau di situ ya, taraf nyatanya misalkan tadi Yuan kan bilang ternyata taraf nyatanya kalau misalkan di situ dua arah kan berarti taraf nyatanya 0,475. Ada nggak di situ 0,475? Ada Bu di sampel t-testnya. Ya udah berarti pakainya ya 0,75 ini, 0,475 ini. Nah, terus di Z tabel kan kemarin juga Bu, 0,475 tuh nggak ada Bu, adanya 0,435 atau berapa itu Bu. Yang Ibu mengatakan kalau dicari yang mendekati gitu kan ya Bu. Tapi saat kita mencari 0,05 itu ada Bu, 0,025 itu ada. Maksudnya pastinya nilainya tuh ada gitu Bu. Nah
gitu, Bu. Oh, berarti kok saya nggak ini ya? Kayaknya saudara pakainya yang errornya aja wis daripada saudara bingung. Daripada saudara bingung. Kalau masalah nilainya saya rasa nggak terlalu jauh beda kok. Paling hanya selisih 2 angka di belakang koma. Kayaknya saya nggak terlalu signifikan itu kayaknya bedanya untuk menentukan. Daripada saudara nanti bingung ya. Karena ini saya itu tabel statistik itu nggak hafal ya. Saya nggak hafal angkanya berapa, tapi saya bisa pastikan itu selisihnya nggak terlalu jauh beda. Bedanya itu nggak signifikan banget. Begitu. Jadi pakainya yang yang pakainya 0,05 saja, yang errornya aja. Daripada saudara bingung menentukan taraf nyata atau errornya. Atau saudara silakan coba baca buku statistik lagi deh. Itu yang benar yang mana. Karena ini tuh pasti jadi perdebatan. Ini selalu jadi perdebatan. Ini tidak hanya di kelas saudara, di angkatan sebelumnya itu juga selalu jadi perdebatan. Bahwa di situ antara taraf nyata sama error. Karena sekali lagi saya tidak bisa istilahnya apa ya? Saya tidak bisa menjudge bahwa taraf nyata itu kalau saya itu yang dimaksud dengan taraf nyata itu kan berarti tingkat signifikansi, tingkat kepercayaan ya. Yang namanya taraf nyata, logikanya atau tingkat kepercayaan itu kan nggak mungkin 5%. Iya benar nggak? Nggak mungkin 5%. Masa kita sama orang aja kita tingkat kepercayaannya masa 5% kan nggak mungkin. Pasti tingkat kepercayaan kita jauh lebih tinggi. Meskipun sebenarnya kita ada nggak percayanya. Itu kalau kita main logika ya, kita nggak main teori ya, kita main logika. Itu. Kalau di antara 100%, kalau saudara saya tanya, kamu percaya? Atau misalnya si siapa? Misalkan si A saya tanya, kamu udah pacaran lama nih sama si B. Tingkat kepercayaanmu dengan si B itu berapa persen? Kan pasti dia jawabnya nggak mungkin 100% dan nggak mungkin dia jawab hanya 5%. Kalau kamu percaya sama si B, kamu cinta sama si B, nggak mungkin kepercayaanmu itu hanya 5%. Nggak mungkin. Kalau cara logika ya. Pasti tingkat kepercayaannya ya pasti ya entah itu 60, entah itu 70, kayak gitu. Nah, sisanya itu errornya. Error itu kan sisanya ya. Sisanya. Nah, sama di statistik juga sama. Kalau kita logika nggak mungkin. Yang namanya taraf nyata, tingkat kepercayaan masuk tingkat kepercayaan 5% kan nggak mungkin. Berarti tingkat kesalahan kita kesalahannya ada 95%. Ngapain kita teliti? Benar nggak? Kalau kita logika, ngapain kita teliti? Iya kan? Kalau salahnya aja kita hanya percaya bahwa kayaknya ini penelitian saya akan berhasil hanya 5%. Kalau kamu percaya bahwa penelitianmu itu akan berhasil hanya 5%, ngapain kamu teliti? Iya kan? Ngapain? Makanya di sini tingkat kepercayaan itu pasti jauh lebih tinggi daripada errornya. Tetapi sekali lagi di statistik itu kita butuh yang namanya error. Ini toleransi ya, ini toleransi. Ini toleransi, error itu toleransi. Kita nggak mungkin penelitian kita itu akan 100% itu memang benar-benar valid kayak gitu, nggak mungkin. Nah, makanya kita butuh yang namanya toleransi kesalahan. Sama halnya kalau kita main logika, sama halnya ketika misalkan cewek saudara, ceweknya, aku tuh cinta sama kamu, tapi kan apakah misalnya kalau cewekmu telat, mandinya kelamaan, lelet, itu kan masih bisa ditoleransi, ya kan? Nah, misalkan cewekmu itu kalau dandan, kok lama banget, lelet banget. Tapi karena kamu udah cinta, ya sudah, kamu percaya. Jadi kepercayaanmu itu yang akan menutupi tingkat keleletan si cewekmu itu. Paham nggak? Bisa diterima nggak? Jadi itu bisa ditoleransi. Jadi oke, nggak apa-apa lah. Oke, nggak apa-apa dia lelet. Misalkan dia tuh kalau dandan tuh lama. Tapi dia tuh baik. Dia tuh cantik. Dia itu misalnya perhatian. Akhirnya
si sifat-sifat yang baik ini dia bisa menutupi sifat-sifat yang jelek tadi, leletnya tadi, atau misalkan suka tidur, mandinya lama dan lain sebagainya. Itu kalau kita main logika. Begitu ya Yuan ya. Jadi nggak usah bingung. Saya rasa nggak terlalu jauh beda kok. Silakan boleh pakai. Kalau saya itu biasanya daripada saya bingung, ya sudah kamu pakai yang 0,05 aja biar gampang taraf nyatanya. Udah itu. Pakai taraf nyatanya 0,05. Kalau kalau dua arah itu biasanya saya lebih suka 0,475. 0,475 itu. Saya rasa nggak terlalu jauh beda kok itu. Signifikasinya nggak terlalu jauh banget. Misalkan gini, yang satu katakanlah 16,919. Kalau kamu pakai 0,475 itu kayaknya nggak terlalu jauh. Misalkan di situ sampai sampai berapa misalkan 27 kayak gitu kan ini jauh banget ya. Coba dicek lagi, itu nggak mungkin ada kayaknya. Ada Bu, maksudnya untuk jauhnya tuh ada. Ada. Jadi T-tabel, ini saya contohkan Coba, aja nih, saya cari. Yang T-tabel 0,47519 itu dapat 0,687. 687. 0,687. Nah, untuk T 0,02519 itu dapat 2,093, Bu. Oh. Jauh, kan jauh. 2,093. Oh iya ya, ini signifikasinya jauh banget. Ya sudah pakai yang 0,05 aja daripada saudara nanti bingung. Itu pakai 0,05. Enggak apa-apa. Itu karena yang umum ya, untuk menghindari kesalahan ini. Begitu. Sudah? Cukup, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi nggak usah bingung. Ini pakai 0,05 itu udah paling aman lah istilahnya. Itu udah paling aman. 0,05 itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa tadi? Saya sampai bingung. Tadi kan uji C yang satu arah gitu, Bu. Oh iya, sama. Jadi uji satu arah, uji dua arah itu tidak hanya berlaku di uji rata-rata, tidak hanya berlaku di kompermin yang independen atau yang per sampel t-test, tapi uji dua arah, uji satu arah itu juga berlaku untuk semua uji statistik. Gitu. Di uji chi-square, uji korelasi, uji regresi, uji pet analisis itu juga berlaku uji dua arah, uji satu arah. Semuanya berlaku. Berarti kalau semuanya berlaku, saudara juga harus menyesuaikan syarat penerimaan HO-nya. Tinggal disesuaikan saja. Begitu? Sudah, Yuan? Untuk yang satu arah itu berarti gini, Bu. Jika satu arah itu yang K-tabel ya itu pakainya ya, Bu? Iya. Berarti tabel. Berarti K-tabel sama dengan K-hitung. Kalau misalnya ditolak, K-tabel lebih dari K-hitung gitu ya, Bu? Kurang lebih. Iya. Jadi sama. Misalkan uji dua arah ya. Berarti ini chi-square ya, chi-square. Chi-square tabel, berarti minus ya, minus chi-square tabel, T tabel, kurang dari, saya tulis di sini, saya tulis atas saja karena ini nyambung ya. Saya tulis di atas aja biar gampang. Kalau uji dua arah ya, berarti di sini minus chi-square T itu tabel, kurang dari chi-square hitung, kurang dari positif chi-square tabel. Ini positif ya. Udah gitu aja. Udah. Kalau yang satu arah berarti sama dengan ini, Bu. C square sama dengan C square hitung dan tabel. Oh iya, enggak ta. Maksud sama dengan? Enggak ada sama dengan. Kalau kemarin coba diingat-ingat lagi. Enggak ada sama dengan, kurang dari. Maksudnya untuk HO diterima, Bu. HO diterima? HO Iya. diterima kan ini. Sama. Itu kan yang dua arah, Bu. Yang satu arah juga pakai ini, Bu.
ini yang HO diterima ini yang dua arah. Iya, yang satu arah, Bu. Yang satu arah ya sama kayak di apa namanya? Kayak di kemarin di kompermin sama. Kayak misalkan di kompermin kan berarti di sini chi². Ini yang HO diterima ya. Kan nanti tinggal dibalik aja. HO terima. HO terima berarti chi² tabel ya. Sorry, chi² tabel. Nanti saudara bingung. Saya tulis di mana ya? Bawah sini aja lah ya, biar ini. Berarti di sini chi² tabel kurang dari chi² hitung. Gitu. Itu kan kemarin kayak gitu. Udah. Gitu aja. Itu syaratnya. Atau saudara bikin apa namanya digambar juga nggak apa-apa. Kalau saudara tidak bisa menghafal ini ya, tidak bisa menghafal ini, pakai bantuan gambar aja nggak apa-apa, biar lebih gampang. Begitu. Sudah? Bentar, Bu. Ini di tabel sini kan itu kan tadi dikatakan jika K hitung itu kan lebih besar daripada K tabel, itu kan HO diterima, Bu. Nah, ini di slide 10 itu kan K hitungnya itu lebih besar, Bu, 219,5 daripada 16,919. Itu ditolak, Bu. Yang mana sih? Nah, Iya, itu, Bu. Bu. HO ditolak berarti kan terima HA, ya betul dah? HO ditolak berarti kan terima HA. Enggak, tadi kan di slide di penjelasan Ibu kan Loh, kalau K hitung terima itu HO. lebih Loh, besar. ini coba ya. HO akan diterima jika chi² tabel kurang dari chi² hitung. Gitu ya. Oke, saya masukkan angkanya ya. Coba kita sama-sama buktikan. Ini benar. Tadi kan hasilnya 16. Sorry. 16,919 itu kebalik ya. Enggak deh, kurang dari kebalik. Sorry. Berarti lebih besar, lebih besar ya. Iya, sorry kebalik. Ini bukan kurang dari tapi lebih besar. Sorry, kebalik. Ini bukan kurang tapi lebih besar. Oke. Salah berarti. Saya ralat. Lebih besar, sorry. Chi². Chi² tabel lebih besar daripada chi² hitung. Itu jadinya terima HO. Kalau di kasus kita itu kan berarti apakah 16,919 itu lebih besar dari 219, sekian? Ini kan salah ya? Salah. Benar kan? Kalau salah berarti ini terima HA. Udah. Oke, betul. Saya yang salah, ini saya ralat. Ini. Oke, itu ya. Sudah? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Yang terakhir apa ya, Yuan ya? Ya, tadi kan Ibu menyebutkan bahwa uji normalitas atau independensi ini kan bakal dipelajari lebih lanjut setelah UTS gitu kan ya, Bu. Dan Ya. apakah nanti di soal UTS akan keluar gitu, Bu, uji normalitas, atau ini hanya sebagai perkenalan aja sebelum nanti diajar setia gitu? Kalau untuk uji normalitas itu tidak akan saya keluarkan di UTS. Paling yang saya keluarkan itu yang chi² yang kecocokan, uji kecocokan itu. Gitu. Karena kan sama ya rumusnya. Saya pakai yang uji kecocokan. Kalau uji normalitas nanti biar saudara perdalam lagi di uji asumsi klasik itu. Begitu. Sudah? Baik, Bu. Cukup, ya. Dari saya cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Ya sih. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silahkan selain Yuan. Ini ada.
Siapa nih? Sofyan. Bu, maaf izin bertanya materi lain mengenai perhitungan DFDB. Jikalau dua arah itu N-2 ya, Bu? Oh, enggak. Jikalau dua arah, kalau dua arah ya tergantung jumlah variabelnya. Gini. Oke. Ini si Sofyan ada nggak? Semoga Sofyan bisa dengar dan teman-teman yang lain juga. Saudara bisa cek di kolom chat box. Sekalian ini saya klarifikasi. Yang pertama, jikalau dua arah itu N-2 ya Bu? Enggak. Jadi DF itu rumusnya kan tadi saya menyebutkan N-K. N-K. N itu adalah jumlah variabel. N itu adalah jumlah sampel. K itu adalah banyaknya variabel. Jadi kalau di penelitian saudara, itu misalkan kalau kasus yang kemarin ya, kasus tugas yang saudara kerjakan kemarin itu kan ada dua variabel. Berarti maka di situ K-nya 2. Di situ berarti N-2. Tapi kalau di kasus ini, di kasus Chi-square ini, itu kan saya hanya saya hanya menampilkan satu variabel. Variabelnya apa? Yaitu variabelnya adalah harga saham. Oh, berarti variabelnya hanya satu. Berarti bukan lagi N-2 tetapi N-1. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan uji dua arah. Itu enggak ada. Tetapi DF itu adalah hubungannya itu antara jumlah sampel dengan jumlah variabel. Sudah itu. Itu ya si siapa Sofyan ya? Sofyan. Kemudian soalnya kalau nggak salah ketika Sofyan di penjelasan itu di N1 padahal datanya dua arah. Loh, kalau dua arah ya tergantung kalau dua arah. Kenapa di situ saya menyebutkan N-1? Karena variabelnya hanya ada satu. Meskipun di situ dua arah, kalau variabelnya satu ya tetap N-1 karena ini nggak ada hubungannya dengan apakah datanya itu data dua arah atau satu arah. Karena DF ini adalah hubungannya dengan banyaknya sampel dan jumlah variabel. Itu. Oke, yang kedua, untuk UTS minggu depan itu udah pasti atau menunggu kepastian dari kampus, Bu? Udah pasti. Kalau saya udah pasti. Saya biasanya saya sesuaikan dengan jadwal pertemuan kita. Pertemuan kita kan juga tidak ada kosong ya. Kita tidak mengganti juga. Jadi semuanya sudah sesuai dengan jadwal, maka minggu depan itu sudah pasti UTS. Jamnya pun sama, seperti jam perkuliahan. Selesainya kapan, Bu? Selesainya juga sama, seperti jam perkuliahan pada umumnya. Jadi kalau mungkin dosen lain itu ada yang memberikan batas toleransi misalkan sampai sore atau sampai malam, tapi khusus saya itu toleransinya hanya sampai jam 10. Dan satu lagi, kalau saudara itu misalnya sinyalnya bermasalah atau seperti apa, saudara nggak usah WA saya, nggak usah ngasih tahu saya. Pokoknya jam berapapun itu sudah mau telatnya 15 menit, mau telatnya 30 menit, silakan. Yang penting saudara upload, udah itu aja. Karena nanti di sistem saya bisa lihat ini telatnya berapa menit, ini telatnya berapa menit kayak gitu. Yang penting intinya jawaban saudara itu bisa terupload. Begitu ya, itu. Kalau saudara tanya, Bu, apakah nanti ada pengurangan nilai? Iya, sudah pasti ada pengurangan nilai kalau yang telat. Karena ketepatan waktu itu juga menjadi salah satu poin penting bagi saya. Tapi pengurangan nilai itu biasanya maksimal hanya 5 poin. Maksimal itu hanya 5 poin kalau saudara lebih dari jam 10 itu. Tapi saudara udah intinya nggak usah WA, saudara langsung aja upload jawabannya di situ. Gitu. Itu soal pertanyaan nomor 2, nomor 3. Kalau boleh tahu untuk soalnya itu berapa jumlahnya, Bu? Soalnya 1, 2, 3, 4 kayaknya kalau nggak salah. Soalnya 4. Yang pertama itu berkaitan dengan konsep. Soal 1 ya, ini sekalian saya berikan ke saudara kisi-kisinya. Yang pertama itu adalah konsep.
Yang kedua itu perhitungan compare min sama uji rata-rata. Berarti tugas yang kemarin saudara kerjakan, itu satu materi mungkin ada 2 soal, yang satu rata-rata, itu soal nomor 2, soal nomor 3 itu yang compare min, entah itu yang independen atau yang per sampel test yang akan saya keluarkan, itu nanti lihat saja. Itu berarti udah 3 ya. Sama yang satu lagi 4 itu adalah yang chi-square ini. Soalnya 4 gitu. Nah, kalau saudara tanya, Bu, apakah nanti ada SPSS? Ada. Tapi saudara tidak perlu membuka SPSS, karena nanti soal yang akan saya tampilkan itu adalah soal yang sudah dalam bentuk output SPSS. Jadi saudara di situ tinggal menginterpretasikan saja. Saudara, oh kalau hasil outputnya seperti ini, berarti yang pertama saudara rumuskan hipotesisnya apa. Di situ sudah akan ketahuan kok. Di situ di keterangannya silakan lihat aja. Oh kalau misalkan, oh ternyata variabelnya ini, kemudian N-nya berapa, di situ silahkan saudara interpretasikan. Itu. Soalnya nggak mungkin lebih dari 5, kayaknya 4 deh, maksimal 4. Semoga aja bisa berkurang ya. Nanti saya lihat kesanggupan saudara. Kalau 4 itu saya asumsikan per soal itu 30 menit, berarti dalam waktu 2 jam itu saudara akan selesai. Itu nggak perlu butuh waktu banyak. Toh lagian saudara kan cuma menghitung ya, dan saudara tidak perlu input di SPSS kok, karena saudara hanya cukup menghitung. Apalagi kalau yang soal interpretasi output SPSS kan saudara langsung tidak perlu menghitung lagi, itu tinggal diinterpretasikan aja, kayak gitu, hanya lihat hasilnya aja. Berarti per soal nanti 30 menit. Itu. Cukuplah 2 jam cukup. Nomor 4, Bu, untuk soalnya itu datanya sudah disebutkan atau masih data mentah? Kemungkinan datanya masih data mentah. Kemungkinan. Kalau itu perhitungan manual ya. Perhitungan manual kemungkinan datanya itu masih data mentah. Itu kayak kemarin itu kan datanya masih mentah. Iya, datanya masih mentah, belum diketahui rata-rata sampelnya. Iya. Kalau soalnya banyak terus datanya masih mentah, cukup nggak ya, Bu? Waktu 2,5 jam cukup lah, cukup. Waktunya cukup, Pak. Yang jelas intinya datanya nggak terlalu banyak. Kalau kemarin kan datanya sekitar 30 ya. Antara 30 sampai 40 ya, kemungkinan nanti datanya ya sama sih, sekitar 30-an. Itu cukup kok. Toh lagian kalian kan juga bisa menghitung pakai pakai kalkulator, itu bisa. Itu. Kalau mau dibikin data berkelompok itu juga boleh kayak gitu. Jadi dikelompokkan data-data yang sama itu juga boleh. Begitu. Cukup waktunya 2,5 jam. Biasanya perhitungan itu saya hanya 1 soal kok. Untuk perhitungan bukan 1 soal ya, maksimal itu 2 soal. Untuk yang menghitung manual maksimal itu 2 soal. Berarti kalau 2 soal misalnya setengah jam nggak cukup, kan saudara nanti bisa manajemen waktu di soal yang pertama. Karena soal yang pertama itu soal konseptual ya. Konseptual kalau 30 menit atau setengah jam itu sepertinya cukup panjang, paling 15 menit lah maksimal. Saudara kan nulis 15 menit cukup, ya sisanya yang 15 menit untuk menghitung lah. Itu. Begitu ya Sofian ya. Yuan, saya izin off cam berikan mau berapa di Kensara soal jadi nggak ada yang oke. Oke, sudah itu saja karena ini nggak ada yang tanya lagi. Oh ya Sofian, oke. Sudah ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi silakan untuk UTS-nya silakan persiapkan alat tulisnya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oke, sebelum saya akhiri, ini yang belum sempat saya jelaskan ke saudara itu adalah perhitungan menggunakan SPSS. Silahkan nanti setelah ini, karena kita masih ada waktu, silahkan saudara bisa cari tutorial untuk melakukan uji chi-square ini. Di YouTube itu juga banyak kok. Itu gampang, nggak susah kok. Jadi silakan nanti saudara bisa pahami lebih dalam terkait dengan input data uji chi-square. Di situ sudah ada banyak sekali. Oke, itu saja dari saya.
Apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri perkuliahan kita hari ini? Cukup? Oke, kalau cukup saya akhiri perkuliahan kita sampai ketemu minggu depan di UTS. UTS-nya nggak perlu nge-zoom ya, karena kalian nanti gagal fokus nanti. Kita off Zoom saja, kalian silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Tetap ditulis tangan, karena kita nggak bisa kalau nggak ditulis tangan, nanti agak susah, saya nggak bisa tahu progres dari pemahaman saudara mengenai materi statistika ekonomi ini. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas perkuliahan selanjutnya. Sampai ketemu di UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, Selamat terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, ini saya